Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Apa kabar anak-anak semua? Alhamdulillah. Baik, pada pagi hari ini Ibu akan berbagi ilmu dengan kalian semua tentang bersuci dari haid. Nah, pada pembelajaran hari ini Ibu akan menggunakan metode demonstrasi. Nah, sebelum kita masuk ke materi, apa aja sih yang harus kita pelajari pada hari ini? Yuk kita kepoin. Nah, kemarin minggu lalu kita sudah mempelajari tentang pengertian, waktu, dan hal-hal apa saja yang dilarang bagi perempuan yang haid. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari yang pertama yaitu tentang pengertian metode demonstrasi, yang kedua tentang sejarah metode demonstrasi, yang ketiga yaitu kelebihan dan kekurangan metode demonstrasi, yang keempat yaitu hukum bersuci setelah haid, dan yang terakhir yaitu tata cara bersuci setelah haid. Nah, mari kita pelajari poin yang pertama, yaitu pengertian metode demonstrasi. Nah, pengertian metode demonstrasi ini Ibu menggunakan dua pengertian. Yang pertama yaitu menurut Sanjaya W, yaitu metode demonstrasi merupakan metode penyajian pelajaran dengan memperagakan dan mempertunjukkan kepada siswa tentang suatu proses atau situasi atau benda tertentu, baik yang nyata atau hanya sekedar tiruan. Nah, yang kedua yaitu menurut Dayanto, metode demonstrasi merupakan cara penyajian bahan pelajaran dengan memperagakan atau mempertunjukkan kepada siswa suatu proses situasi atau benda tertentu yang sedang dipelajari, baik sebenarnya ataupun tiruan yang sering disertai dengan penjelasan lisan. Lanjut poin kedua yaitu tentang sejarah metode demonstrasi. Metode ini ada sejak tahun 1925. Dahulu, demonstrasi ilmiah telah ditampilkan dalam acara TV yang berhubungan dengan sains. Poin selanjutnya yaitu tentang kelebihan dan kekurangan metode demonstrasi. Kelebihan dari metode demonstrasi yaitu yang pertama, proses pembelajaran menjadi lebih jelas dan konkret. Yang kedua, siswa dapat lebih mudah untuk mempelajari suatu materi. Yang ketiga, yakni pengajaran menjadi menarik. Dan yang terakhir, yakni dapat merangsang siswa untuk aktif dalam menghubungkan antara teori dan praktek. Nah, adapun kekurangan dalam metode demonstrasi yaitu memerlukan keterampilan guru secara khusus, terus fasilitas yang mendukung, dan kesiapan perencanaan yang matang untuk mendemonstrasikan suatu pembelajaran. Seperti itu. Poin selanjutnya yaitu tentang hukum bersuci setelah haid. Hukum bersuci atau mandi setelah haid adalah wajib sesuai dengan perintah agama. Tanda bahwa seorang perempuan telah suci dari haid apabila sudah tidak ada darah yang mengalir, sudah tidak ada bekas bercak darah berwarna kecoklatan. Setelah tidak ada bercak darah, wajib bagi setiap perempuan untuk mandi wajib untuk menghilangkan hadas besar. Rasulullah SAW berkata kepada Fatimah binti Abu Hubaishi, apabila datang haid, hendaklah engkau tinggalkan sholat
Dan apabila habis haid, hendaklah engkau mandi kemudian sholat. Hadis riwayat Bukhari. Nah, yang diwajibkan mandi besar atau mandi hadas besar bukanlah hanya seorang yang selesai haid saja, tetapi juga ada beberapa sebab. Di antaranya, yang pertama yaitu keluar mani atau sperma atau mimpi basah bagi laki-laki. Nah, ketika laki-laki mimpi basah, maka laki-laki tersebut harus atau wajib melakukan mandi besar atau mandi hadas besar. Seperti itu. Yang kedua yaitu perempuan selesai nifas. Nah, nifas ini apa? Darah yang keluar setelah melahirkan dengan masa keluar paling lama 60 hari dan umumnya adalah 40 hari. Nah, yang ketiga yaitu selesai jima atau berhubungan antara suami istri, baik keluar mani ataupun tidak. Nah, yang terakhir yaitu keluarnya haid atau yang sedang kita bahas yaitu mandi setelah haid. Nah, itu adalah orang-orang yang wajib untuk melakukan mandi besar seperti itu. Nah, selanjutnya Ibu akan mempraktekkan bagaimana tata cara mandi setelah haid atau bisa disebut juga dengan mandi besar. Nah, yang pertama yaitu membaca basmalah. Setelah membaca basmalah, kita disuruh untuk membaca niat untuk menghilangkan hadas besar. Nah, ada juga niat yang biasanya diucapkan yaitu dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, nawaitul ghusla li rafa'il hadatsil akbari minal haidi fardhon lillahi ta'ala. Yang artinya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, aku niatkan mandi untuk menghilangkan hadas besar dari haid, fardu karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang selanjutnya yaitu kita disuruh berwudu sebelum mandi. Nah, wudunya ini tidak sampai kaki, seperti itu. Jadi, kumur-kumur, basuh hidung, basuh muka, tangan sampai ke siku, lalu kepala dan telinga. Tidak usah membasuh kaki. Nah, kemudian mengguyur air ke seluruh tubuh dan menggosok-gosok seluruh anggota tubuh, terutama bagian intim atau bagian kemaluan, hingga bersih sampai tidak ada bau yang tertinggal. Seperti itu. Nah, lalu setelah mengguyur ke seluruh badan, lalu mengguyur kepala dan rambut sampai merata ke kulit kepala. Lebih utama menggunakan pembersih rambut. Nah, setelah membersihkan kepala dan rambut, lakukan pembersihan secara urut ke semua badan sampai bersih dan mendahulukan anggota badan yang kanan. Habis kanan, lalu kiri. Seperti itu. Nah, di antara kalian mungkin ada yang sudah mengalami datang bulan. Setelah kita mengetahui tata cara mandi besar atau mandi setelah haid, maka sekarang kalian sudah dapat melakukan mandi wajib dengan benar yang sesuai dengan syariat Islam. Sebagai seorang remaja putri, harus mengetahui dan mencermati masa-masa haid, agar dapat diketahui masa sucinya dan dapat membedakan antara darah haid dengan darah kotor atau darah penyakit. Nah, jika ternyata sudah habis waktu haidnya, maka bersegeralah untuk mandi wajib atau mandi besar dengan benar, agar sholatmu sah dan diterima oleh Allah SWT. Dan karena kalian sudah paham tentang haid, maka jika di antara kalian masih belum ada yang mengalami haid dan akan mengalami haid, itu jangan pernah takut untuk menghadapinya. Tetap tenang saja karena kalian punya ibu yang siap mendampingi kalian. Nah, mungkin
Itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Semoga apa yang Ibu sampaikan pada pagi hari ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih untuk perhatiannya. Sukses selalu. Manjada wajada. Oke? Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak.